Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas koordinat kartesius bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini yang akan kita bahas adalah jarak antara dua titik. Apa yang dimaksudkan dengan jarak antara dua titik? Dalam hal ini, jarak bisa diartikan sama dengan panjang. Ya, jadi jarak itu sama dengan panjang dalam hal ini. Jadi kita bisa mencari berapa panjangnya AB. Berapa misalnya di sini A adalah X1, Y1. Sedangkan di sini adalah B. X2, Y2. Maka kita bisa menghitung berapa panjang atau jarak AB. Dalam hal ini jarak AB dengan jarak BA itu sama. Atau panjang AB dengan panjang BA itu sama. Nah, sekarang kita akan melihat berapa panjangnya. Kita perhatikan di sini. Titik A adalah titik X1, Y1. Maka kita boleh bawa ke sumbu X A-nya, maka di sini panjangnya di sini letaknya X1. Sedangkan kita bawa ke sumbu Y di sini, maka di sini adalah Y1. Nah, sekarang kita perhatikan titik B. Kita bawa ke sumbu X, maka B-nya di sini adalah X2. Sedangkan kita bawa ke sumbu Y, maka di sini adalah Y2. Maka kita bisa perhatikan berapa panjangnya ini dan berapa panjangnya ini. Ya, kalau kita lihat di sini sekarang panjang dari 0 ke X2, maka panjangnya ini X2. Sampai di sini panjangnya X1. Sehingga dari sini sampai ke sini atau sama dengan dari sini ke sini adalah X2 dikurangi X1. Boleh kamu pindahkan ke sini, X2 dikurangi X1. Sedangkan panjangnya dari sini sampai sini, ini adalah Y2. Dari sini sampai sini adalah Y1. Sehingga dari sini sampai sini, Y2 dikurangi Y1. Dan itu sama dengan ini, Y2 kurangi Y1. Sehingga kita ingat rumus Pythagoras, ya, ini siku-siku, ini sisi miring. Maka sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan. Dalam hal ini adalah X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Atau boleh juga ditulis sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, ini sama dengan ini. Perhatikan ya. Kalau pakai X2 sama dengan ini. Pakai X1 sama dengan ini. Jadi bedanya apa? Perhatikan. Tadi Bu Lucy sudah sampaikan bahwa panjangnya AB dengan BA itu sama. Dengan menggunakan ini seolah-olah bahwa kita mulainya dari A. Kenapa A-nya X1 Y1? A-nya X1 Y1. Sedangkan kalau yang di bawah seolah-olah kita mulai dari B. Jadi X2-nya yang duluan. Tapi sebenarnya panjangnya sama. Jadi jarak atau panjang itu sama dengan akar dari X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. Atau sama dengan akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Oke, sekarang kita lihat contoh. Contoh yang pertama, diketahui titik A 3,1. Kita buat gambarnya dulu. Berarti sumbu X, di sini sumbu Y, kita lihat dulu 3,1 berarti kita lihat dari sumbu X dulu. Kemudian ke sumbu Y. Sumbu X-nya 3, sumbu Y-nya 1. Maka ini 3,1 di sini A. Kemudian B-nya 7,1.
X dulu kita lihat 7. A-nya 1, maka di sini B 7,1. Nah sekarang C-nya kita lihat 3,4, maka C-nya 3 kita lihat, X-nya kita lihat 3, kita bawa ke Y, Y-nya sama dengan 4. Berarti disinilah C-nya, C 3,4. Nah sekarang kita mau perhatikan, kita ditanya bentuk bangun ABC apa? Kita coba hubungkan. AB, kemudian AC, kemudian BC. Nah, perhatikan ini adalah sudut siku-siku. Ya, sehingga kita boleh katakan bahwa A, ya, kita langsung jawab di sini. A, bentuk bangun ABC. Bentuk bangun ABC adalah segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Nah, sekarang B-nya. Jarak AB, AC dan BC. Sebenarnya di sini kalau itu horizontal atau vertikal, kalian boleh langsung menentukan berapa panjangnya. Jadi misalnya nih, AB dari sini ke sini kita bisa hitung. Ini dari 3 sampai ke 7, berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Jadi panjang AB sama dengan 4 satuan. Boleh. Kemudian panjangnya AC ini juga demikian. Di sini perhatikan 1, 2, 3. 3 satuan. Jadi 3 satuan. Nah, sekarang bagaimana dengan BC-nya? BC kan miring ya, jadi kita mau cari. BC-nya sama dengan akar dari. Kita lihat BC. Kita mulai dari C saja dulu. 3,4, maka X-nya sama dengan 3. 3 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah Y-nya sekarang 4 dikurangi 1 dikuadratkan sama dengan akar dari 3 kurangi 7 4 dikuadratkan ditambah 4 kurangi 1 3 dikuadratkan. Maka sama dengan akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Berarti di sini panjangnya 5. Ya, tadi AB-nya tadi 4 satuan, kita masukkan di sini 4. AC-nya kita masukkan di sini 3. Nah, sebenarnya kita boleh juga memeriksa apakah betul sih AB kalau pakai rumus sama dengan 4. Ya, coba kita lihat di sini saja. AB kita gunakan rumus, maka sama dengan kita lihat dulu titik B-nya. 7,1 berarti X-nya 7. X-nya 3. 7 kurangi 3 dikuadratkan. Ditambah Y-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1 kurangi 1 dikuadratkan. Maka sama dengan 7 kurangi 3, 4 dikuadratkan. Ditambah 1 kurangi 1, 0 dikuadratkan. Berarti sama dengan akar 0 kuadratnya 0, 4 kuadratnya 16. Sama saja dengan 4. Maka kita lihat di sini AB-nya sama dengan 4. Ternyata sama. Ya, bagaimana dengan AC-nya? Benar nggak kalau kita gunakan rumus juga akan ketemu yang sama? Kita coba lihat. AC-nya kita taruh di sini saja, nggak apa-apa. AC-nya sama dengan akar dari. Kita lihat AC. Ya, maka kita lihat 3,1, 3,4. X-nya dulu. Kita lihat 3 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 4 kurangi 1 dikuadratkan. Maka sama dengan 3 kurangi 3 0, 4 kurangi 1 3. Maka sama dengan 0 dikuadratkan 0, 3 dikuadratkan 9. Akar 9 sama dengan 3. Nah ternyata sama, AC-nya sama dengan 3.
Ya, jadi menggunakan rumus pun sama, tapi pasti akan lebih cepat kalau kamu sekedar menghitung satuan. Karena apa? Horizontal atau vertikal bisa lebih mudah. Oke, sekarang kita lanjutkan menjawab yang C. Yang C yang ditanyakan adalah luas ABC. Luasnya berapa? Luas ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita perhatikan alasnya sama dengan berapa? Alasnya boleh 4. Tingginya berapa? 3. Kita sederhanakan tinggal 2. Maka di sini 6. Jadi luasnya sama dengan 6 satuan persegi. Ya, satuan kuadrat atau satuan persegi. Bagaimana dengan D-nya? D apa? Keliling ABC. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Tadi 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 5 12. Jadi keliling ABC sama dengan 12 satuan. Cukup satuan saja. Ya, 12 satuan. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, jika titik P min 3, min 3 dan Q 3,5 dan R 9, min 8, maka tentukan panjang PQ-nya. Kita mau cari berapa panjang PQ-nya. Kita jawab di sini. PQ sama dengan akar dari. Kita tulis dulu. P-nya min 3, min 3. Q-nya 3,5. Maka kita lihat X-nya yang sebelah kanan dulu saja. 3 dikurangi min 3. Kita beri tanda kurung. Ditambah 5 dikurangi min 3. Dikuadratkan. Sehingga sama dengan kita lihat di sini 3 min jadi plus, jadi 3 ditambah 3 dikuadratkan ditambah 5 min kali min jadi plus kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari 3 tambah 3 6 dikuadratkan ditambah 5 tambah 3 8 dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi akar 100 sama dengan 10. Oke, yang kedua, berapa PR-nya? Ya, berapa PR-nya? Kita mau lihat. P-nya dulu kita tulis min 3, min 3. R-nya kita tulis 9, min 8. Maka PR sama dengan akar dari. Sekali lagi, boleh mulai dari P, boleh mulai dari R. Kita mulai dari R saja. 9 dikurangi min 3 dikuadratkan ditambah min 8 dikurangi min 3 dikuadratkan. Maka sama dengan 9 min jadi plus dikuadratkan ditambah min 8 min jadi plus 3. Maka sama dengan 9 tambah 3 12 kuadrat ditambah min 8 ditambah 3 min 5 dikuadratkan. Ingat, kuadrat itu berarti min kali min sama dengan plus. Berarti min 5 kali min 5 25. 12 kali 12 144. Sehingga sama dengan 169. Maka sama dengan 13. Nah, yang terakhir sekarang. Bagaimana dengan QR-nya? Kita tulis Q-nya 3,5. R-nya 9, min 8. Ya, QR sama dengan akar dari. Kita mulai dari 9 yang besar supaya mudah. 9 kurangi 3 dikuadratkan. Ditambah min 8 dikurangi 5 dikuadratkan.
Maka sama dengan 9 kurangi 3, 6 dikuadratkan ditambah min 8 min 5 sama dengan 100, atau ditulis dulu aja ya, min 13 kuadrat. Min 13 kuadrat tadi min kali min plus berarti 169 ditambah 6 kuadrat 36. Maka kalau kita jumlahkan 6 tambah 9 5, simpan 1. 6 tambah 3 9 tambah 1, 1 ditambah 1 2. Jadi sama dengan 205. Jadi dalam hal ini biarkan tetap saja QR-nya sama dengan akar 205. Ya. Oke. Sampai di sini ya, kita sekarang akan lanjutkan dulu contoh yang ketiga. Jika jarak antara titik 3, P dan 7,9 adalah 5. Dengan P lebih dari 0, tentukan nilai P. Maka kita boleh bikin sketsa supaya gampang. Di sini misalnya 3, P. Di sini adalah 7,9. Jadi 7,9 3, P. Dan jaraknya adalah 5. Panjang ini 5. Maka kita boleh kasih garis bantu di sini. Ini adalah kuadrat. Sehingga kalau kita gunakan rumus kembali ya, maka 5 kuadrat sama dengan, ini sisi miring dikuadratkan, sama dengan sisi siku-siku yang dikuadratkan. Nah, sisi siku-sikunya berapa? Kita lihat X dan Y-nya. X1-nya 7 dikurangi 3 dikuadratkan ditambah 9 dikurangi P dikuadratkan. Maka 5 kuadrat 25 sama dengan 4 kuadrat ditambah 9 min P dikuadratkan. Nah, 4 kuadrat itu sama dengan 16. Kita boleh pindah ke ruas kiri ya. Sama dengan 9 min P dikuadratkan. Nah, kita perhatikan 25 kurangi 16 9. 9 sama dengan 9 min P dikuadratkan. 9 boleh kita tulis 3 kuadrat. Sama dengan 9 min P dikuadratkan. Perhatikan di sini sama-sama kuadrat. Berarti 3 sama dengan 9 min P. Jadi sekali lagi, karena ini kuadrat sama, maka nilai dari 3 akan sama dengan 9 min P. Ya, 9 min P sama dengan 3. Maka P-nya sekarang kita bawa ke ruas kiri. Min P ke ruas kiri jadi P, jadi positif. 9 tetap, 3 ke ruas kanan jadi min. Maka 9 kurangi 3 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kita temukan P-nya adalah 6. Jadi 3,6. Ya. Kita boleh cek apa benar kalau di sini 3,6, di sini 7,9, maka jaraknya 5. Kita boleh cek sekarang, ya. 5 kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan, kita mulai dari yang besar saja supaya gampang. 7 kurangi 3 kuadrat ditambah 9 kurangi 6 kuadrat. Ya, sama dengan 4 kuadrat 7 kurangi 3, 9 kurangi 6, 3 kuadrat, tandanya plus. Nah, di sini 5 kuadrat. Coba kita cek 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Berarti 25 sama dengan 25. Nah, ternyata cocok. Ya, berarti benar bahwa di sini adalah P-nya sama dengan 6. Oke, latihan kita contohnya sampai contoh 3 dulu. Latihan yang lain nanti bisa kita cari dari buku-buku yang kita punya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar.